Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di lahan kakao dengan luas 0,5 hektar yang ditanami dua jenis klon, yaitu klon MCC 02 dan S2. Yang mau saya bahas untuk hari ini adalah kakao yang ditanam di wilayah atau di areal persawahan. Nah, lahan ini berada di antara tanaman padi yang telah mulai menguning dan persawahannya adalah persawahan dengan irigasi, sehingga sangat perlu diketahui bahwa kenapa dilakukan penanaman tanaman perkebunan, yaitu kakao di areal persawahan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Agnium Panjaigo. Oke, mantap. Oke, videonya saya lanjutkan. Hari ini saya berada di lahan kakao di Desa Kota Nagaya, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Lahan kakao ini terletak di antara tanaman padi. Ini adalah lahan sawah sebenarnya, tetapi pemilik kebun ini tidak menanami lahannya dengan tanaman padi. Pemiliknya menanam tanaman perkebunan, yaitu tanaman kakao. Kita lihat di sebelah sana itu adalah tanaman padi yang telah mulai menguning, dan di bagian sana, nah ini juga tanaman padi yang telah menguning. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanaman kakao di wilayah Parigi Motong semakin digemari oleh petani, karena memang saat ini tanaman kakao semakin harganya semakin meningkat, sehingga lahan-lahan yang dianggap tidak untuk ditanami, sehingga ditanami tanaman kakao. Nah, ini tanaman telah berumur sekitar 1 tahun, pertumbuhannya cukup bagus, dan ini baru selesai dilakukan pemanenan jagung. Dan kita lihat seresah dari hasil panen jagung itu dijadikan penutup tanah bagi tanaman kakaonya. Lihat. Nah, tapi di bagian ini tidak dilakukan. Kemungkinan ini ada perencanaan penanaman kembali tanaman jagungnya. Nah, ini pertumbuhan tanaman kakaonya cukup bagus, dan ini menjadi satu pengetahuan bagi teman-teman yang mau melakukan budidaya tanaman kakao di lahan sawah. Ini di lahan sawah, sebenarnya ini adalah sawah irigasi, tetapi pemiliknya hanya melakukan penanaman tanaman pangan. Itu di sebelah adalah tanaman jagung, dan ini adalah tanaman perkebunan kakao. Dan di sebelah itu adalah tanaman hortikultura, buah-buahan. Ada tanaman pepaya yang baru ditanam
yang baru ditanam sekitar 1 bulan. Pertumbuhannya sangat bagus karena memang ini adalah wilayah sawah perairan, kebutuhan airnya cukup banyak, dan ini juga perlu dilakukan satu pengamatan yang terus menerus apakah tanaman kakao ini akan bertahan sampai beberapa tahun. Nah, karena mengingat di bagian bawah ini ada lokasi sawah, dan otomatis pertumbuhan kakao apabila akarnya telah sampai di bagian bawah yang jenuh air, maka pertumbuhan biasanya akan terganggu, sehingga ini perlu juga menjadi bahan pengetahuan kawan-kawan yang mau melakukan budidaya tanaman kakao di lahan sawah. Kita lihat di lahan ini ada 2 jenis, ada 2 klon, yaitu MCC 02 dan juga S2. Saya tidak melihat jenis lain di dalam areal ini. Ini hanya ada S2 dan MCC 02, dan memang 2 jenis ini menjadi primadona di wilayah ini karena sudah ada yang cukup berhasil dengan MCC 02 dan S2, dan ini mungkin menjadi perhatian kawan-kawan sehingga 2 jenis atau 2 klon ini selalu menjadi pilihan masyarakat yang mau melakukan penanaman tanaman kakao. Nah, ini pertumbuhan cukup bagus, ini sekitar 1 tahun, tetapi saya belum melihat keluarnya bunga. Biasanya MCC 02 maupun S2 pada umur 10 bulan sampai umur 1 tahun itu sudah mulai mengeluarkan bunga. Nah, ini saya amati dulu apakah memang sudah mengeluarkan bunga atau tidak. Nah, ternyata ini sudah mulai keluar bunga, ini dia sudah ada bunga yang jadi sudah. Nah, bahwa ternyata betul bahwa tanaman pada umur 10 bulan sampai 1 tahun itu biasanya sudah mengeluarkan bunga, dan ini sudah terbukti sudah ada yang mengeluarkan bunga. Ini di areal 0,5 hektar. Ini ditanami sekitar 400 pohon. Dan ini sekali lagi saya sampaikan bahwa tanamannya cukup bagus, sangat subur. Nah, kita lihat ini MCC 02. Ini juga sudah mengeluarkan bunga. Ini sudah ada bunganya. Cuman masalahnya di tanaman ini pemeliharaan atau pemangkasan bentuk itu belum dilakukan. Biasanya juga pemangkasan bentuk itu dilakukan pada umur 1,5 tahun, pada saat buah awal sudah dipetik, barulah dilakukan pemangkasan bentuk. Nah, ini cukup bagus, dan di bagian sana adalah persawahan keliling oleh sawah.
Oke, demikian apa yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga menjadi satu bahan pertimbangan kawan-kawan yang memiliki lahan di persawahan untuk ditanami tanaman kakao. Dan ini menjadi satu acuan kita apabila tanaman ini akan berhasil dengan baik walaupun berada di wilayah dikelilingi oleh tanaman padi. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjaigo. Oke, mantap petani kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.